Ramadhani, saya perwakilan dari kelompok yang mana di sini saya menjadi moderator, moderator penyuluhan yang bertema cara pencegahan demam berdarah. Di sini saya akan memberitahu susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pembuka, selanjutnya ada pemateri, yang kedua ada redemonstrasi, dan yang terakhir itu ada penutup. Baik, kita akan mempersingkat waktu, kita akan langsung ke pemateri yang akan disampaikan kepada teman saya, Selva. Silakan. Baik, kepada ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan demam berdarah. Demam berdarah Dengue atau DBD adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang ditandai dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah atau lesu, gelisah, nyeri ulu hati disertai dengan tanda-tanda perdarahan di kulit berupa bintik perdarahan, ruam. Selanjutnya itu ada penyebab demam berdarah. Yang pertama itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Hujan terus-menerus itu dapat menimbulkan air di berbagai tempat, termasuk di sekitar pemukiman seperti kolam dan genangan air di sekitar rumah. Yang kedua itu memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daya tahan tubuh mempengaruhi respon tubuh terhadap infeksi virus Dengue. Selanjutnya, kebiasaan menggantung baju di kamar. Gantungan baju di kamar dapat menjadi sarang nyamuk penyebab DBD. Hal ini dikarenakan setelah menggigit manusia, nyamuk Aedes aegypti betina sedang beristirahat di tempat gelap, seperti di sela-sela baju yang tergantung. Keempat itu gigitan nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes aegypti adalah faktor utama yang menularkan virus Dengue. Nyamuk ini biasanya menggigit pada pagi hari atau menjelang pada sore hari. Tanda dan gejala pada DBD itu fase pertama itu sakit kepala, mual hingga muntah, nyeri di belakang mata, tulang dan otot, muncul ruam kulit atau bercak kemerahan di kulit. Kelima itu ada tenggorokan yang diiringi dengan sulit menelan dan minum. Yang kedua, selanjutnya itu ada fase kedua. Fase kedua itu terdapat pembukaan, fungsi berdarah, yang dan yang terakhir muntah darah. Selanjutnya itu ada dampak demam berdarah. Yang pertama dehidrasi, demam tinggi, muntah, dan hilangnya nafsu makan bisa menyebabkan tubuh kekurangan cairan. Yang kedua itu penurunan trombosit. Salah satu karakteristik utama demam berdarah adalah trombosit atau sel darah yang membantu pembekuan pada darah menurun drastis yang dapat menyebabkan perdarahan spontan seperti mimisan, gusi berdarah atau bahkan perdarahan internal. Yang ketiga itu shock Dengue. Jika tidak diobati, DBD ini dapat menyebabkan Dengue shock syndrome, yaitu kondisi serius di mana terjadi kebocoran plasma dari pembuluh darah yang mengakibatkan tekanan darah rendah yang bisa berujung pada kegagalan organ. Selanjutnya Dengue hemorrhagic fever atau DHF. Ini adalah komplikasi serius yang ditandai dengan pendarahan yang luas, kerusakan pembuluh darah dan penurunan fungsi hati pada tahap lanjut, bisa menyebabkan kegagalan organ yang mengancam jiwa. Selanjutnya cara pencegahan demam berdarah yaitu terapkan 3M. Yang pertama itu menguras bak mandi dan tempat penampungan air. Bersihkan bak mandi dan tempat penampungan air minimal itu seminggu sekali. Kedua, menutup rapat tempat penampungan air. Hal ini dilakukan agar tempat penampungan air tidak menjadi tempat nyamuk bertelur dan berkembang biak. Kemudian, kuburlah barang bekas di tanah agar tidak membuat lingkungan kotor dan menjadi sarang nyamuk. Yang ketiga itu ada memanfaatkan kembali limbah barang bekas untuk menghindari barang bekas berubah jadi sarang nyamuk. Olahan sampah tersebut menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Selanjutnya cara mencegah demam berdarah, yang pertama itu menguras air. Mengganti air, apabila memelihara bunga di dalam vas, gantilah airnya secara rutin agar tidak ada genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Yang kedua itu bersihkan saluran air
Periksalah saluran air di depan rumah, pastikan air mengalir dan tidak ada sampah atau lumpur yang menyumbat aliran air. Yang ketiga itu memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Apabila senang memelihara ikan, cobalah memelihara ikan cupang di dalam kolam. Ikan cupang akan memakan jentik-jentik nyamuk yang berada di sekitar kolam dan tempat penampungan air. Dengan begitu, nyamuk pun tidak akan tumbuh di lingkungan sekitar tempat Bapak Ibu sekalian tinggal. Yang keempat itu memakai bubuk abate. Bubuk abate itu merupakan larvasida atau golongan insektisida yang ditunjukkan untuk membunuh larva. Contohnya itu ini adalah contoh bubuk abate itu, dan bubuk ini sangat efektif untuk memberantas jentik nyamuk. Cara penggunaannya itu yaitu dengan memasukkan bubuk abate ke dalam kantong yang sudah dibolongi dan diletakkan di kolam atau bak penampungan air setidaknya 2 bulan sekali. Nanti akan didemonstrasikan oleh teman-teman saya ya Pak Bu. Yang kelima itu kurangi akses nyamuk ke dalam rumah. Periksalah keadaan sekitar rumah dan pastikan tidak ada celah untuk nyamuk bisa masuk rumah. Pasanglah kawat kasa di sekitar lubang jendela atau ventilasi supaya nyamuk tidak masuk ke dalam rumah. Hindari kebiasaan gantung pakaian di dalam rumah supaya tidak menjadi tempat sembunyi nyamuk. Bila perlu itu digunakan obat nyamuk, baik bakar, semprot, atau elektrik. Pakailah krim anti nyamuk untuk mencegah nyamuk mendekat dan juga bisa memasang kelambu di kamar tidur. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Selva yang sudah menyampaikan materi. Sebelumnya kepada Bapak Ibu Ayu, di sini apakah sudah memahami materi yang sudah disampaikan kepada paham? Bisa dipahami ya Bapak? Baik, sekarang kita lanjutkan ke acara yang demonstrasi yang akan disampaikan kepada teman-teman saya. Selanjutnya kita akan ke yang akhir yaitu penutup. Di sini saya selaku moderator ingin minta maaf jika ada penyampaian saya atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, Mari berantas DPD. Nah, baik Ibu, di sini bisa kita lihat selokan di sekitaran rumah Ibu ini banyak terdapat sampah. Jadi aliran pembuangan airnya itu menjadi tidak lancar. Nah, untuk melakukan tahap 3M, yang kedua itu adalah mengubur. Nah, sebelum kita menguburkan sampah-sampahnya, Bu, kita pungut dulu sampahnya dan kita bersihkan selokannya, lalu kita kubur sampah-sampahnya. Wow. Baik Bu, kita telah selesai membersihkan area selokan di depan rumah Ibu. Dari kegiatan ini didapatkan 2 sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, untuk tahap selanjutnya, untuk sampah organiknya dapat kita kuburkan, kemudian untuk sampah anorganik dapat didaur ulang untuk menjadi pot. Nah, baik Ibu, kemudian kita menggali lubang dulu untuk mengubur sampah organiknya.
Baik Bu, selanjutnya karena kita sudah membuat lubang untuk mengubur sampah organik tadi. Nah, maksudnya kita untuk kubur sampah yang sudah kita pungut tadi di dalam selokan. Baik, di sini kami akan menguras air di sekitar lingkungan rumah Bapak Gunawan. Sekarang kita akan membuang semua ya. Baik, tadi kan kami sudah menguras dan menutup air di lingkungan rumah Bapak Gunawan. Oke, jadi kan tadi sampah organiknya udah kita kubur. Selanjutnya kita akan mendaur ulang sampah anorganiknya untuk menjadi pot bunga. Akan membolongi botol-botol ini menggunakan besi dan paku-paku. Selanjutnya kita panasi dulu ini sampai panas. Lalu kita bolongi. Jadikan pot bunganya udah kita bolongin. Selanjutnya kita akan menanam bunganya. Sebelum itu kita masukin dulu pupuk sama tanahnya ke dalam botol. Ini bunga-bunganya. Ini kita masukin dulu ya. Baik, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan bubuk abate untuk diletakkan di kolam ikan. Yang pertama, kita tusuk dulu untuk plastiknya. Setelah dilobangin seperti ini, kita masukkan bubuk abatenya. Baik, tadi kita sudah mendemonstrasikan bagaimana cara pemasangan bubuk abate pada kolam Bapak Gunawan. Nanti kita sudah mengedukasi juga keluarganya untuk mengganti setiap 2 bulan sekali bubuk abatenya.